Yang tak taikin itu bukan manusia ini. Begitu makan Indomie itu merinding semua saya. Merinding karena sakit. Kan klentem Indomie saya kesenangan saya. Ternyata itu cacing. Panjang-panjang? Panjang-panjang cacing. Masih hidup atau udah mati? Ada yang hidup, ada yang mati. Teriak-teriak. Bul, naik bul. Ya misalnya kan naik. Rumahnya begitu sudah naik, rumahnya bisa hilang. Bertemu dengan keluarga misterius di hutan alas roban ketika sedang mengantarkan muatan. Mereka menumpang untuk sampai ke rumah yang berada di tengah-tengah hutan jati alas roban. Sesampainya di tujuan, keanehan mulai bermunculan. Mie instan yang dimakan berubah menjadi cacing, lalu membujuk untuk melakukan pesugihan. Tak disangka, ternyata keluarga itu adalah perwujudan makhluk halus. Kisah ini adalah pengalaman dari Mas John, seorang supir truk gandeng, yang juga dialami oleh kernetnya. Dialah Mas Jibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Malam hari ini kita akan mendengarkan kisah langsung dari keneknya Mas John. Siapa dia? Inilah Mas Jibul. Nah, ada Mas Jibul, ada juga Mas John. Ini Mas John yang sudah terkenal nih di Malmanjekam ya. Seorang driver handal, supir truk gandengan. Dan Mas Jibul adalah keneknya ya? Keneknya. Mas Jibul ini akan menceritakan kepada kita semua tentang kisahnya perjalanan ketika bersama Mas John. Menjadi saksi, benar-benarkah Mas John masuk ke dunia lain waktu itu? Iya. Betul Mas Jibul? Betul. Saksinya ya? Saksinya. Nanti diceritakan ya? Iya. Gimana bisa masuk ke situ. Mas John, ini kok bisa betah dengan Mas Jibul nih bertahun-tahun jadi keneknya? Apa nih sebabnya? Nggak tahu Mang Iya, saya juga nggak ngerti. Karena kalau saya nggak berangkat juga kan saya kalau capek apa itu nggak berangkat Mang Ai. Dia tetap nggak mau ikut sama orang tuh Mang. Terus ya? Terus maunya sama saya terus sampai apa ya udah berapa tahun, udah puluhan tahun lah sama saya tuh. Malah suruh kecuali kalau lagi sakit mungkin. Iya, gitu. Kalau si ini sakit saya baru bawa orang lain, kenek lain. Malah sama saya juga suruh dibikinin, Bul, kamu bikin SIM apa? Gimana? Udah tua, kata saya tuh mau ngenek terus kan capek, kasihan. Kadang-kadang saya kesitunya kasihan Bang. Ini kan seusia ini kan. Belum punya SIM juga sekarang? Belum punya, katanya nggak niat enak ngenek. Tapi nyupir udah bisa? Udah bisa, suka aplus di jalan tuh Bang. Suka aplus. Apalagi nyerep gitu ya? Iya, jadi orangnya gimana ya? Saya sih ngerasa kasihan, usia udah segini kan capek, bopong-bopel, nerpalin. Kalau dia udah bawa mobil sendiri kan saya saya bangga itu didikan saya gitu kan. Naik level lah ya? Naik level, dulu saya juga kan ngenaik dulu Mang Ai, nggak langsung ujuk-ujuk bawa mobil kan gitu. Tapi kan mungkin lebih nyaman sekarang Mas Jibul ya? Iya. Tetap jadi kenek mendingan Tetap daripada supir. Ya, bilangnya selalu bisa gitu. Tidur. Iya. Tidurnya bisa nyenyak. Waduh. Terus rokoknya juga lancar? Wah, mah rokok mah sejalan iku 3 bungkus entok. 3 bungkus? 30 habis. Luar biasa. Nah Mas Jibul, kenapa bisa betah dengan Mas John? Kenapa? Karena Mas John itu nggak pernah marah. Nggak pernah marah? Rokok habis 3 bungkus, mau ngopi, ya enggak. Yang penting enggak mikiri lebihnya berapa. Yang penting makan dulu kenyang, baru lebihnya ke rumah berapa saja begitu. Yang penting di perjalanan dulu. Kalau di rumah sih lebihnya ya. Lebihnya. Tapi selalu bawa lebih ya kalau ya pulang? Selalu bawa.
kadang-kadang 400.000, 500.000 itu Satu kali jalan. sekali jalan masih dapat. Waduh, luar biasa ya. Nah itu kalau misalnya saya gemi itu 700 bisa se-PP itu. Bisa dapat. Banyak ya? Banyak. Cuman kadang-kadang saya itu ngerokoknya banter, ngopinya banter, terus jajan nang warung itu. Ya apa saja tak makan itu, tapi senangnya sama Mas John itu nggak pernah marah. Jadi misalnya Mas John pere, saya ikut pere juga. Kadang-kadang walaupun ada yang ngajak di Grasi, saya nggak mau karena tidak cocok. Nggak cocok ya. Kalau hidup di kendaraan di mobil itu bawa truk, kalau nggak cocok itu nggak enak. Soalnya kalau kerja di mobil itu seperti suami istri. Waduh, harus sejodoh ya. Harus sejodoh, harus sejodoh. Kalau nggak sejodoh itu kadang-kadang makruh, kadang-kadang banyak kempes terus. Ya, benar. Ya, di jalan ada hambatan apa ini tuh, banyak hambatan. Yang sering itu kalau supirnya marah-marah terus banyak, bisa kadang-kadang meletus 4 kali. Oh gitu ya. Iya, saya kadang-kadang sampai tenaganya habis itu gara-gara tidak cocok, makruh. Jadi harus sehati, Mang. Harus hati. Hati ya. Iya. Tapi Itu kalau bukan mitos tuh ya. bukan asli. Harus sehati. Tapi kalau kerja di mobil sejoli kayak saya sama Mas John, kempes ban itu kadang-kadang ya seminggu sekali. Jarang, bisa dikatakan jarang. Mang. Jarang. Itu juga kalau kelalaian saya mau disuruh juragannya suruh ganti, katanya santai aja, biarin saja, kelalaian sendiri. Oh iya. Kalau kita sehati sih mulus. Sehati Mang. nyaman. Mulus. Harus ikhlas iya, ya, harus ikhlas. sama-sama ikhlas gitu. Bener, perjalanan tuh mulus. Nah, Mas John, Iya. banyak dari grup WA nih, grup WA Malam Mencekam yang nanyain Mas John, ke saya nanyanya, mau jadi keneknya Mas John katanya. Gimana tuh? Banyak yang mau ngelamar katanya. Begini, Mang, kalau hidup di jalan tuh banyak rintangan lah, bisa dikatakan keras. Walaupun kelihatannya ya memang kelihatannya makan enak gitu, Mang, ya, cuman kehidupannya keras lah. Keras ya, nggak semudah Nggak dibayangkan. semudah dibayangkan. Nanti kalau diterima Mas Jibulnya mau dikemanain? Ya itu kan satu ke Oke. situ, terus kedua hidup di jalan keras lah. Lebih baik ya Cari yang lain. cari yang lain, terus yang nyaman gitu. Asal jangan pesugihan. Asal jangan pesugihan, nah gitu. Oke. Nah, Sobat MM, kita berada di garasinya Mas John dan Mas Jibul nih di perusahaannya. Jadi belakangnya juga ada truk. Ini saya rasa juga auranya di garasi ini agak beda ya, Mas Jibul ya, agak Ya serem, memang agak serem. sering kalau yang karyawan-karyawan baru itu kadang-kadang yang sering tidur di gerasi di mesnya itu sering diganggu, Iya. sering diganggu. Mas Jibul pernah diganggu? Pernah, tapi pernah diganggu cewek cantik. Pernah diganggu, Diganggu cewek ya? cantik digangguin. Ngeri juga ya. Iya, sering digangguin. Mas, kesini Mas. Nah, Mas tapi kelihatannya ada suara cewek, tapi tak tengok. Sing nang sore pelem Nah, nang sore pelem itu malah Apa itu artinya? yang di di bawah pohon bawah mangga. pohon mangga itu. Oh. Terkenal, Mang. Terkenal sering itu. Tapi kalau saya sih sudah biasa kalau kerja di mobil, mobilnya sering mobil malam itu, jadi nggak, istilahnya nggak asing lagi. Udah berani ya. Sudah berani sering. Ini seperti ada hantu di belakang sana, ada kecil-kecil. Enggak. Takut nggak? Nggak Nih, kelihatan saya. Coba lihat dulu. Tapi nggak lihat. Masa nggak lihat? Itu di spion. Oh, di spion. Takut nggak sama Nggak boneka takut ya? saya. Nggak. Nggak takut. Sama itu tuh pocong itu? Nggak takut. Kalau saya sih sudah biasa. Nggak Jadi takut sama itu ya? Enggak. Sudah kalau istilahnya ngenek-ngenek malam itu, dunia malam itu sudah bersaudara. Aduh. Jadi jaburannya pun. Sudah saudara. Udah makanan sehari-hari. Iya, makan sehari-hari. Oke. Nah, Mas Jibul, nanti kisahkan ya tentang alas roban itu.
pengalaman Mas John masuk ke rumah goib itu ya. Oh iya, Oke. itu saya ingat sekali. Oke, nanti diceritakan. Mas John, terima kasih nih. Dan Sobat MM, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Mas Jibul akan berkisah kepada kita semua. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Jibul. Awalnya itu saya sama Mas John muat biji plastik di Tangerang dibawa ke Semarang. Nah, dari Tangerang tersebut itu tidak ada hambatan, aman nyaman, nggak ada hambatan. Di warung-warungnya warung biasa, orang-orang biasa. Nah, war sampai ke Semarang. Nah, sudah sampai Semarang, bongkar biji plastik tersebut sudah dibongkar, muat terigu. Nah, sudah muat terigu di Semarang berangkat. Nah, berangkat sampai mau ke tanjakan Alas Roban itu ada yang janggal. Begitu mau parkir aja, Mas John itu gerak-geruk. Mobilnya itu kayak mesinnya itu kayak kurang kondisi, kurang fit. Padahal di garasi tersebut oli dan radiator ban tersebut itu sudah terkondisikan. Diperiksa ya. Sudah diperiksa. Tapi mengapa sudah mau tanjakan yang mau ke Alas Roban itu loh dari Semarang. Merasa janggal sekali. Mobilnya gerak-geruk kayak masuk angin. Tapi masuk angin tersebut sudah tak buka. Saya cari kunci 12 itu, pos pomnya tak kocok, itu sudah anginnya sudah tak buang. Udah keluar. Solarnya itu sekitar 3 liter sudah ada campur air. Di tangki tersebut sedot itu tak pompa di pos pomnya itu loh. Air melulu. Aneh ya. Aneh. Nggak tahu bagaimana. Solarnya tak kuras sama saya. Mas Jonya mah tidur karena ikut muat. Jadi saya kan merasa kasihan sama sopir. Karena Mas Jon itu kan baik sama saya. Nggak pernah marah. Walaupun saya tukang rokok, sejalan itu saya bisa 3 bungkus. Oh, makanya sekarang harus ngerokok ya? Iya, ngerokok. Kalau nggak ngerokok nggak bisa cerita nih. Iya, sering. Jadi walaupun ada kerjaan berat juga tak tangani sendiri karena merasa saya cocok begitu. Nah, setelah itu pos pomnya tak pompa terus ternyata air melulu sih. Tangki tersebut tak kuras, yang airnya tak buang, terus yang solarnya tak masukin lagi. Itu tidak diketahui sama Mas John, supir saya. Biar dia kan tidurnya bukan di mobil, di warung kopi. Kopinya namanya itu Parinah. Jadi kalau mau ke Semarang itu pasti berhentinya di warung Parinah tersebut. Sebenarnya Parinah tersebut itu ada menaruh hati sama supir saya. Oh, Mas John. Mas John. Cuman Mas Johnnya tidak ngelanggeti gitu loh. Nggak melayani. Nggak melayani. Nah, setelah itu mau tak deketin saya si cewek tersebut. Cuman ceweknya itu nggak mau sama saya. Katanya senangnya sama supir saja, kalau punya pacar kene malu. Kurang duitnya. Duit malu katanya, duitnya ya tipis. Padahal sih kalau ngasih uang makan itu hampir sama. Nah, setelah itu lama-lama ngopi-ngopi sudah beres. Nah,
Ya sudah ada 2 jam 3 jam lah. Mobil yang mogok tersebut udah beres. Nah, ban-ban udah kontroli. Mas Jonya juga supir saya ya tidurnya istirahatnya ya sudah inilah, Udah cukup. udah cukup lah. Nah, sudah cukup lah sekitar 2 jam itu loh, udah cukup. Nah, Bul, bannya kontroli dulu karena tadi ada yang kempes. Nah, ya sudah tak ganti sendiri. Karena supir saya kan baik, jadi kalau pekerjaan yang agak ringan sedikit juga supir nggak kasih tahu lah, bisa bekerja sendiri begitu. Nah, sudah beres semua. Yang kempes tersebut sih sudah tak ditaruh lagi, sudah diamankan. Katanya, Bul, ntar ban kempes itu ditambal di weleri saja. Ya sudah beres semua. Aki sudah tak kontrol. Setelah itu berjalan normal lah, normal der, starter nyaman. Itu jam berapa itu? Sekitar jam 9:30. Sekitar malam ya. Ya, terus berangkat ada orang jalan tek jalan. Ibu, bapak sama anak 2 daerah Plelen. Saya kan kasihan juga, supir saya juga, Bul. Itu ada orang jalan, disuruh naik aja. Kasihan lah. Berapa orang? 4 orang, yang ibu sama bapak, terus anak-anak masih kecil lah. Ya tak taikin ya, saya turun, naik. Anaknya di belakang, bapaknya ibu di depan. Muat ya? di Muat. mobil tuh? Nah, setelah itu bajunya batik-batik seperti kayak batik Pekalongan itu loh. Belirik-belirik kayak apa namanya? Keris-keris itu loh. Sama orang 4 itu. Nah, kayak saya kan tadinya lagi sebelum nanjak itu kan saya sudah capek apa. Jadi saya begitu naik kan saya lelah, tidurlah. Nah, itu yang nggak tuh ngobrol sama supir saya, Mas John itu nggak tuh ngobrol apa, nggak saya hiraukan karena saya kan sudah lelah lah. Jadi di truk itu belakangnya luas ya? Belakangnya luas, Anaknya di belakang, anaknya di belakang. bapak Nah, ibunya di bapaknya depan. di depan. Soalnya mobilnya mobil Hino Ranger itu yang bagus lah. Hino Ranger, enak, empuk, cowoknya belakang empuk. Anaknya udah pada ngorok tidur. Saya ngantuk sih ngantuk, tapi ngantuk nggak begitu ngantuk, kelirip-kelirip begitu loh. Tapi Mas John ngobrol sih ngobrol, tapi hidungnya ditutupin gitu kayak bau gitu loh. Orangnya bau. Iya, tapi bajunya sih bagus. Kalau mukanya seperti Ya apa? mukanya itu sih biasa saja. Nggak pucat Nggak atau pucat, tapi yang pucat anaknya pucat-pucat, kali ibunya enggak begitu. Mungkin anaknya kelelahan, mungkin jalannya sudah terlalu jauh, baru ketemu saya kan kasihan, tak taikin. Nggak tahu ngobrol apa itu saya nggak dihiraukan. Ngobrolnya sampai saya juga ngantuknya ya ada 2 jam 3 jam. Ternyata begitu saya kan agak serak apa namanya, pilek itu loh. Nah, begitu saya pilek, saya kok pilek. Nah, saya kebenaran tadi lagi di warung sebelum nanjak itu saya beli Geliga, itu gesek-gesek. Setelah hidungnya agak, kok ini ternyata mapet, enggak, sudah waras di hidungnya loh. Nah, begitu hidungnya sembuh, memang saya, walah kok ini kok bau anyir sekali. bau amis ya? Bau amis, berarti ini yang tak taikin itu bukan manusia ini. Udah curiga atau belum? Udah curiga. Nah, sebelum turun itu saya sudah curiga sekali. Ini jangan-jangan bukan orang. Cuma kalau saya nggak mau bilang begitu kan barangkali marah dia loh. Ya, tersinggung ya. Soalnya orangnya serem, gede-gede itu loh. Barangkali saya ditekak, dia hajar kan, saya dari kostumnya itu nggak apa istilahnya, nggak mungkin bisa melawan orang itu. Nah, sudah ngobrol-ngobrol saya
sudah tidur, sudah nggak tahu ngobrol apa saja, itu sudah lelah mungkin lah. Anak sudah ngorok, sudah lali sekali. Nah saya sudah lelah tidur, bangunkan, suruh nambal ban, dibangunkan, Bul, turun dulu. Itu bannya pada kempes, bannya dibuka, yang tak tambal sama saya. Nambal ban tersebut juga tukang tambal bannya kelihatannya agak ngantuk kayak agak marah. Padahal kan bayar, cuman memang pas lagi setengah malam jadi kelihatannya walaupun butuh duit juga kelihatannya memang dikerjain ban tersebut. Tapi agak makruh tambal bannya. Tapi saya sudah permisi Pak Hampura lah. Ini ban saya kempes. Oh ya kalau kata-kata kamu bagus ya tak ladeni, kalau kamu nggak bilang permisi saya nggak mau ngerjain. Tapi kamu kena bagus. Biasanya sih nggak permisi nggak apa. Mas ban begitu biasanya. Nah setelah itu sudah tambal tak beresi tak masuki. Nah sudah beres semua. Terus beli kopi sama kelitik-kelitik kacang sukro. Sudah itu berangkat. Tidur lagi. Nah tidur lagi orang dua tersebut masih pada anak dua sama suami istri masih di situ, cuman kelihatannya ngantuk. Jadi kayak tidur remang-remang ngantuk loh. Nah terus setelah itu gerigap dia. Walah kelihatannya sudah nyampe. Yang tadinya memang suaranya orang-orang benar itu. Enggak istilahnya kayak makhluk halus begitu. Tapi kelihatannya pakaiannya sih bagus, nggak cupang-camping. Tapi mengapa bau hanyir itu loh? Saya sudah curiga. Nah, Mas, rumah saya itu di sono di depan. Kelihatan sih rumahnya bukan pakai listrik, pakainya cempor. Kok Mas turun di sini sih Bu? Iya rumah saya itu di depan, pakai cempor. Oh, sudah turunin sama saya. Suruh mampir. Mas mampir dulu. Pak Kenek mampir sini. Pak Kenek baik. Nah, ya mampir saya. Dek. Mas John itu masuk ke dalam rumah, ya nggak tahu ngobrol tentang apa itu. Ngobrolnya loh, saya sampai tidur di luar ada golongan sekitar 2 jam lebih lah, hampir setengah 3. Saya dibangunin, Mas Bul, sini Mak. Orangnya padahal itu nggak kenal sama saya, nggak kenalan saya, tapi orangnya itu tahu itu loh nama Tahu nama Jibul. Iya Mas, Jibul, sini masuk dulu. Masuk, tapi suruh masuk itu kelihatannya itu sudah menyediain makanan. Ini ibunya itu bau selenget bau kayak Indomie goreng itu loh. Padahal memang saya senang Indomie goreng. Nah kok ibu kelihatannya tadi nggak bawa Indomie, nggak apa, mengapa bau Indomie? Ya saya sudah beli stok, biasanya untuk sebulan. Ismengkono. Nah, Bul, sini masuk saja di dalam. Di dalam sepi, ada barangkali Mas Ibu ngantuk sekali, sudah istirahat di sini saja. 2 hari 3 hari juga saya nggak mungkin marah, karena sampean kan sudah baik sama saya. Jadi saya harus baiklah sama Mas Ibu. Nah tapi saya tetap di luar sama makan mie itu loh, Indomie goreng itu loh, tak makan klenyem enak sekali. Kelihatannya sih bikinnya 2 bungkus itu, muntuk. Memang saya dari Semarangnya itu belum makan karena tidak ingat makan, karena kerjanya tadi ban kempes, terus mobilnya mogok itu. Terus ngompang-ngompang solar di pos pom itu loh, kan nggak mikirin makan.
Nah sampai ke rumah itu kebenaran sekali ditawari Indomie. Saya senang sekali Indomie sama ceplok endoknya 2. Tewel dimakan sama teh manis itu. Tehnya itu mangat-mangat enak. Tak seripit kopinya ada, teh manisnya ada. Komplit ya. Komplit sekali. Kok ini orang baik sekali. Klentem tak makan. Nah sudah makan tapi kok ini makanan enak sudah habis semua. Tapi perasa kok perut mual-mual itu. Bu, kata saya, ini Indomie apa-apa? Ya Indomie loh. Masa saya mau meracuni Mas Ibul yang baik sih? Iya sih Bu. Padahal sih saya mau marah, cuman orangnya kan takut saya. Orangnya gede tinggi sih takut. Jadi saya nggak mau marah-marah itu saya nggak berani. Mas Joni itu dalam ngobrol lama suaminya ibu itu. Nggak tahu ngobrol tentang apa. Nah tak rokok lagi bel lagi rokoknya. Super. Nah kopi tak seripit tapi perangsa mual-mual itu. Biasanya kalau lagi di Semarang itu di Tuban saya muat di Tuban enggak. Kadang-kadang Indomie 1 sama teh manis itu enggak malah seger itu loh. Tapi ini saya sudah baik sama orang nggak mengapa apa diracuni ya. Nah sudah mual-mual itu sudah tidur saya mual-mual tak muntahin. Ternyata itu cacing. Muntahnya. Muntah di situ. Muntah sih nggak di situ, saya marah juga. Saya agak ke kebun sedikit. Nggak jauh ya. Nggak jauh kebunnya, kebun apa namanya? Kebun jati di sana kan di Semarang kan jati semua. Di kebun jati mual-mual glogok. Tadi ini semua begitu makan Indomie itu merinding semua saya. Merinding karena sakit. Kan klentem Indomie saya kesenangan saya. Ternyata itu cacing. Panjang-panjang. Panjang-panjang cacing. Masih hidup atau udah mati? Ada yang hidup, ada yang mati. Sudah muntahin, terus saya seger lagi, alhamdulillah seger lagi. Tidur lagi, sudah tidur. Ngimpinya nggak enak, diinjak-injak anak kecil-kecil banyak sekali saya. Sampai merinding, diinjak-injak. Anak kecil-kecil itu. Anak kecil tapi kan biasanya anak kecil kan belum keluar gigi. Giginya udah panjang-panjang itu. Siung giginya bukan gigi biasa. Seperti kayak gigi babi itu loh. Pada prongos itu. Saya itu sampai merinding sekali itu. Diinjak-injak anak itu. Ngimpi padahal tapi ngimpi kayak kenyataan. Mas Jon itu bangunin. Bul, jangan di luar tidurnya, di dalam saja. Saya mending di luar saja lah, daripada ke dalam. Saya ke dalam takut sih, jadi kan takut mending di luar saja. Nah setelah itu, Bul, waduh iya ya, ini sudah hampir 3:30 ini. Padahal di pembongkaran harus jam 8 itu harus selesai bongkar karena ada mau tarikan lagi ke Tangerang. Begitu mau berangkat bapak marah. Emangnya kamu sudah kerasan di sini lagi toh, saudara nama saya. Padahal itu ibunya itu mau ngeracunin supir saya, mau bikin Indomie lagi. Saya mau ngomong nggak enak karena rumahnya kan agak ke dalam. Ruangannya tamu sama dapur ke dalam. Jadi saya mau ngomong itu nggak bisa. Jadi dapur sama rumah itu jauh-jauh. Jadi padahal sih mau tak lihat dulu. Padahal sih istrinya itu mau ngasih Indomie lagi sama sopir saya. Padahal saya mau ngomongin sama mas sopir saya itu. Mau ngomongin tapi sudah dimakan sudah habis. Kayak waduh ini saya diracuni. Padahal sudah muntahin. Saya mau ngomong sama mas Jon saya. Nggak ngomong lagi udah klentem dimakan.
Padahal sih saya mau ngomong, Mas John, jangan dimakan. Itu bukan cacing kata saya. Cuman mau ngomong begitu, pendelik-pendelik sama saya. Ibunya mendelikin. Seperti marah. Kayak marah. Tapi nggak bawa senjata, nggak apa. Tapi saya mau masuk itu merinding. Nggak, padahal Mas John itu klentam makan Indomie. Sudah makan Indomie klentam. Nggak sampai habis itu glokok di dalam. Muntah Mas John. Muntah, supir saya malah muntah. Muntah dimarahin sama ibunya. Kamu tak kasih makan, boro-boro bersyukur malah ngotorin rumah saya. Muntah glokok itu. Terus dia marah-marahan itu. Masuk ke kamar, nggak keluar lagi. Nah setelah itu pulanglah. Permisi. Bul. Ini sudah 3:30. Yuk berangkat Jos. Terus permisi. Tapi permisi tersebut orang dua tersebut kayak marah. Kayak nggak boleh. Pinginnya saya sama Mas John kayak mau dibunuh. Bunuh tapi nggak dengan cara membawa pisau atau apa, jadi diracunin. Ternyata bukan racun, ternyata itu cacing. Memang dia sih ya udah kalau pulang saja sana lah. Dikasih Indomie saja pada dimuntahin. Padahal sih saya nggak istilahnya bilangin ini cacing ini apa, saya takut sendiri. Barangkali di jotos gitu, di gini tangannya gede-gede sekali. Kalau krek gini saya bisa patah ininya, lehernya. Di situ udah curiga belum kalau ini makhluk halus? Udah curiga itu karena dari pertama juga sudah curiga, udah hanyir sekali. Terus sudah pamitan, Mas John kan naik mobil. Nah ya sudah, Bul, itu bannya dikontrol dulu. Nah sudah ban dikontrol, sudah beres. Ya udah berangkat, starter Mas John starter tek, tapi nggak hidup, tersendat, nggak hidup. Terus ternyata tadinya akinya nggak kendor, pada kendor semua akinya loh. Nah Mas John, kunci 10 sama 12 di loket itu ambilin. Tak, kok tadinya itu aki tersebut nggak pada kendor semua. Ya tak kencengin, betul. Udah Mas John sudah kenceng ini. Ya starter jeder, hidup mesin. Tapi sudah hidup itu teriak-teriak, Bul, naik bul. Ya misalnya kan naik. Nah begitu naik, rumahnya begitu sudah naik, rumahnya bisa hilang. Gak ada. Bul, rumahnya gak ada, Bul. Saya merinding sekali. Saya lihat gak ada. Waduh, kok bisa begitu? Berarti saya tadi dibohongin ya sama makhluk halus. Hilang rumahnya, hilang. Lep gitu. Padahal saya sudah gak ngantuk gak apa. Dalam keadaan seger bugar. Terus saya istilahnya naik mobil, sudah beres. Mobilnya kan tadi starter sudah tak beresi, sudah beres bisa hidup, berangkat ngobrol saya sama Mas John.
Jadi obrolan apa Mas John, ngobrol sampai lama sekali sih. Jadi saya di dalam saya kan nggak tahu, kok kena sih pengen tahu saja sih. Ya bukan begitu, kalau ada apa-apa kan kena bertanggung jawab juga. Kok bisa begitu sih Bu? Ya iya. Jadi kalau supir baik ya saya harus baik juga. Kalau ada apa-apa ya saya bertanggung jawab. Mas John cerita, tawari pesugihan, perjanjian dengan Dedemit Alas Roban. Merinding saya istilahnya nganu begitu. Cuman dianya nawari pesugihan malah itu. Setelah itu bapak tersebut gurih sekali. Orang dapat duit banyak, nggak ada tumbal, nggak ada pertanggungjawaban, gurih sekali. Ya harus ada. Terus apa? Ya anaknya atau cucunya. Anaknya Mas John. Iya, anaknya apa cucunya suruh ke sini, nggak tahu itu suruh ngapain, nggak tahu tumbal, nggak tahu apa, suruh ke sini, suruh main-main. Begitu main-main, Mas Johnnya mikir-mikir, ini barangkali suruh main-main apa. Ya supir saya juga lagi mengamati, lagi mikir-mikir. Nah, tukang warungnya yang dari kilometer belum 1 kilo lah, paling melangkah 100 meter agak pas nanjak ada warung. Terus saya pengen beli rokok, udah subuh beli rokok lah. Mas John, saya rokoknya habis, beli rokok di warung itu. Beli rokok super sebungkus, Samsu sebungkus, 2 bungkus. Mas, kamu kelihatannya tadi di sana nggak ada warung, tapi berhenti lama sekali. Iya, waduh ya jelas itu sampeyan tergoda makhluk-makhluk itu ya. Ya iya, padahal itu nggak ada apa-apa, tukang warung sebelah juga nggak lihat. Kalau pas lagi kebenaran supir lihat, kalau enggak ya enggak. Tapi saya sama Mas John itu lihat. Oh ya iya, dibohongin itu. Emang banyak kejadian itu ya? Kata tukang warungnya, Mas Ibul, kalau jalan yang ditanjakan Alas Roban itu harus banyak-banyak berdoa, karena sering dibohongin, sering disekat, pura-pura jalan kaki, merasa supir kadang-kadang kan merasa kasihan bahwa ada orang jalan kan ditolongin, padahal ternyata itu tipu belaka. Oh iya tah, ya iya. Warung tersebut udah tahu. Jadi kalau soalnya warung sebelahan itu lokasi warung sebelah kanan itu sebelah kiri, jadi agak jauh. Jadi mau menasihati nggak bisa karena jaraknya sekitar 200 meteran. Nanjak lagi. Tapi tanjakan itu kadang-kadang supir jelek minggir. Pinggirannya itu ada tempat parkiran. Padahal kalau yang nggak kegoda itu bukan tempat parkiran, itu namanya apa? Rumput-rumput, jati-jati semua. Tapi kalau yang lagi pas tergoda itu kadang-kadang parkiran hilang, itu parkiran enak melusnung gitu. Padahal itu sih memang di situ mana yang sering digodain begitu, sering digodain. Makanya kata tukang warung, kalau mau tanjakan di sini harus banyak-banyak berdoa, karena sering ada kejanggalan. Masih ingat tempatnya? Ya masih. Sampai sekarang? Iya, masih ingat. Masih ingat ya? Masih ingat pas di tanjakan itu loh. Masih ingat. Apa itu? Tanjakan apa namanya? Cilukba. Cilukba ya? Iya, tanjakan Cilukba. Pokoknya sering lah, kadang-kadang kalau di tanjakan itu kalau supir nggak ngelasoni aja, itu bisa jungkel. Banyak yang sering kejadian. Ada jungkel. Iya, kadang jungkel supir kena itu pada kakinya pada patah. Memang galak juga.
Tapi Ibu lama Mas John itu termasuk bagus, nggak apa istilahnya, nggak dicelakain. Biasanya itu malah nggak ngelasoni, udah langsung santap. Kadang-kadang di jalannya disiram oli, kasih oli, jadi mobil kan klebrat oleng, gebruk malik. Siapa yang siram? Jalannya tiba-tiba ada Seperti ada oli. Ada oli, licin begitu. Bukan manusia itu ya? Bukan, bisa nggak tahu ambilnya dari mana. Ujuk-ujuk biur. Jadi sopir dari atas itu kan oleng, bannya itu loh. Direm tuh nggak bisa karena oli. Jadi setirnya gebok itu loh, glumbrang. Sering terjadi itu. Nanti diperiksa olinya nggak ada. Periksa tapi nggak ada. Bisa begitu. Tapi Mas Ibu lama Mas John itu termasuk mujur. Jadi nggak istilahnya nggak dicelakain, termasuk mujur. Malah mau dikasih kekayaan. Cuman supir saya tidak mau. Dengar-dengar Mas John ini paling sering ditawari pesugihan ya? Paling sering. Paling suka ya kalau ada yang nawari. Tapi suka juga kalau nyari-nyari nggak ada, tapi kadang-kadang ada yang nawari. Banyak yang nawari. Mas supir saya banyak yang nawari. Iya. Oke. Nah, Sobat MM, itu satu kisah yang dialami Mas Jibul dan Mas John ketika di Alas Robannya. Masih banyak ya kisah yang lainnya? Masih banyak. Waktu terguling di tol itu? Di tol. Mas Jibul ada juga kan? Ada di Kerawang Barat. Kerawang Barat. Iya. Nanti lain waktu bisa diceritain ya? Bisa. Oke. Nah, baik. Mas Jibul, terima kasih nih kisahnya. Iya. Mudah-mudahan nanti ada yang komentar dan minta Mas Jibul menceritakan kisah yang di jalan tol itu di ya? jalan tol. Oke. Nah, di jalan tol yang mau ke Jakarta. Nah, Ya. terus Yang waktu terguling itu terguling. Ada lagi tol di Padalarang. Padalarang. Iya. Mas John belum cerita tapi ini yang Belum Padalarang. Oke Sobat MM, akhirnya saya akhiri kisah dari Mas Jibul bersama Mas John ya, pengalaman yang Iya. luar biasa. Mistis lah. Mistis. Kita akan dengarkan kisah selanjutnya, tapi kita tunggu dulu komentar-komentar di bawah. Apakah Mas Jibul harus bercerita kembali? Baik, terima kasih. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.